Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Mari kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Shad, surat yang ke-38 yang sudah pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau tidak salah belum sampai selesai. Allah berfirman di dalam surat ini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Allah berfirman pada ayat pertama dan ayat 2 surat Shad, ya, dengan susunan kalimat seperti ini. Shad. Biasanya ahli tafsir mengatakan tidak ada yang tahu artinya selain Allah. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, dzikri, yang mempunyai, az-zikri, peringatan. Diingat-ingat ya ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, Al-Qur'an ini mudah saja asal kita mau sedikit memberi perhatian. Sedikit aja ngasih perhatian. Gak usah banyak-banyak. Apalagi kalau ngasih perhatiannya banyak. Pertama, saudara membaca ayat ini harus betul. Yang bunyinya A dibaca A, yang bunyinya I dibaca I. Karena kalau terjadi kekeliruan membaca, kadang-kadang bisa merubah maknanya. Seperti contohnya di sini, wal Qur'ani dzikr. Ya, kalau saudara membacanya wal Qur'anu dzikr, itu artinya lain. Kalau wal Qur'ani, ya, ini di kasroh huruf terakhirnya. Ini artinya demi Al-Qur'an, begitu. Jadi wa ini artinya demi. Masih ingat kan, wa itu huruf jar, bijarin. Bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, an dari, hatta sehingga, bi ta wa, tiga-tiganya bi ta wa artinya demi. Itu bi ta wa demi. Jadi wal Qur'ani, demi Al-Qur'an. Artinya Allah bersumpah dengan Al-Qur'an. Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai objek sumpahnya. Dan kalau Allah mau bersumpah dengan apa saja boleh. Kalau manusia, kalau mau bersumpah hanya boleh dengan Allah, dengan nama Allah. Tidak boleh manusia bersumpah demi bintang di langit, wah, demi matahari yang selalu bersinar, aku cinta padamu. Apa kuwi? Omongan enggak benar itu. Kalau ada orang ngomong kayak itu enggak usah didengar, itu orang gila itu aja. Itu lagi mabuk. Nah, yang kayak itu mabuk itu. Nanti bilang Pak Endro Priyono ya, itu mabuk itu kayak gitu itu. Mabuk cinta. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an.
Nah, di sini Allah bersumpah demi Al-Quran, nanti di tempat yang lain Allah bersumpah banyak sekali kan ayat-ayat Quran yang didahului dengan sumpah Allah. Wal asri, demi asar, demi waktu asar, demi waktu, demi masa. Wasyamsi, demi matahari, wal laili, demi malam, wan nahari, demi siang, wad duha, demi waktu duha, dan seterusnya. Setelah Allah bersumpah dengan Al-Quran, lalu Allah menyebut keadaan Al-Quran. Jadi ini adalah kalau kita lihat apa yang ditulis oleh ulama yang lain ya tentang surat Shad ini, tapi dari sudut pandang yang lain. Ini Pak. Shad. Apa itu shad? Yaitu satu harfun. Itu adalah sebuah huruf. La mahallalahu minal i'rab. Tidak ada tempat baginya di dalam i'rab. Enggak ada i'rabnya ini. Jadi enggak bisa di i'rab. Enggak ada kedudukan dalam i'rabnya. Lalu wal Qur'ani, demi Al-Qur'an. Lalu terangkan al wawu, huruf wawu ini ya adalah harfu qasamin, huruf qasam, huruf sumpah. Ya, karena ini wawunya wawu qasam, bukan wawu itu nanti huruf wawu itu Pak, macam-macam itu dia jabatannya. Orangnya kecil aja ini. Nih. Hurufnya kecil aja ini. Oh. Bunder kecil ini. Tapi jabatannya macam-macam ini. Bisa jadi Menteri BUMN, terus komisaris apa lagi gitu. Macam-macam jabatannya banyak, rangkap-rangkap. Kalau manusia. Kalau huruf ini jabatannya dia bisa menjadi huruf qasam. Bisa menjadi huruf atof. Bisa menjadi huruf, waduh, enggak hafal aku sampai. Saya punya baru dikirimi oleh Ustadz saya yang ahli bahasa Arab, orang Lamongan. Ensiklopedi Nahwu Shorof. Bagus sekali bukunya, Masya Allah. Ya. Al-Mawsu'atun Nahwiyah. Ensiklopedi Nahwu. Jadi di situ ada pembahasannya. Wawu itu apa saja. Nah ini ya. Di sini al-wawu harfu qasam. Di sini wawu adalah huruf qasam. Sehingga karena ini huruf qasam, maka isim yang di belakangnya Al-Qur'anu, ini asalnya bunyinya Al-Qur'anu gitu. Dan dibaca wal Qur'anu juga boleh, juga bisa. Tetapi dalam konteks ayat ini, di sini dalam ayat ini tidak boleh dibaca wal Qur'anu. Kalau tulisan seperti ini saja, kita membaca wal Qur'anu itu boleh, bisa. Wal Qur'ana pun bisa. Ya, kalau berdiri sendiri ya, dan tidak dalam ayat ini loh ya. Tapi kalau sudah dalam ayat disakasi kasroh begini, berarti ini adalah isim majrur. Makanya dikatakan Al-Qur'anu majrurun. Al-Qur'an itu isim yang majrur biwawin karena huruf wawil, biwawil qasami karena huruf wawu qasam. Wahuma muta'allaqani. Dan keduanya itu berhubungan bifi'lin dengan kata kerja atau dengan fi'il, yaitu fi'il bifi'lin aqsamal mahdhuf. Dengan fi'il yang berbunyi aku bersumpah tetapi al-mahdhuf tersembunyi. Jadi menurut ahli bahasa, menurut ahli nahwu ya, wal Qur'ani, demi Al-Qur'an. Dalam kalimat ini tuh ada kata kerja yang tersembunyi. Mahdhuf. Yang tidak tampak. Tapi orang Arab paham yang begitu itu. Ya. Demi Al-Qur'an itu maksudnya aku bersumpah, aksamu, aku bersumpah. Ya. Demi Al-Qur'an, cuma aksamunya kalau kata-kata aksam tidak disebut, tidak ditulis. Tapi orang Arab sudah paham kalau ada orang ngomong begini berarti dia bersumpah itu. Dia sedang seolah-olah dia sedang mengatakan aksamu.
Aku bersumpah bil Quran, dengan Al-Quran gitu. Ya, ini menurut ahli bahasa. Wal Qur'anu, ya, demi Al-Quran. Mana tadi? Terus Zidzikri. Ini kalimat berikutnya kan? Zidzikri. Ini, Pak. Ini saudara saya bawa ke sini, saya suruh lihat ini biar nggak ngantuk maksudku. Kalau ngelihat ke sini ini kan nggak ngantuk. Nah, dulu. Nah, ini membacanya zal, jangan di, jangan baca di, jangan zikr, yang mempunyai peringatan. Artinya yang mempunyai. Di sini diterangkan dalam tata bahasa, kata-kata dzikri itu sifatun lil Quran, adalah sifat untuk Al-Quran, majruratun bil ya'i, dan dia majrur karena ada mudhof. Kata di sini berfungsi sebagai mudhof sehingga az-zikri menjadi mudhof ilaih. Karena itu, karena dia mudhof ilaih, maka membacanya az-zikri, enggak boleh dibaca az-zikru, dibaca az-zikra juga enggak boleh. Ya. Demi Al-Quran yang mempunyai peringatan. Jadi dari segi bahasa, makna ayat yang pertama ini, Al-Quran itu punya peringatan. Al-Quran itu mengandung peringatan. Isi Al-Quran itu di dalamnya itu ada peringatan. Peringatan dari siapa? Bukan sembarangan. Dari Allah. Tuhan yang menciptakan manusia semuanya ini. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Orang peringatan dari Kominfo aja kita udah takut. Mulai hari ini cyber nasional diaktifkan. Jadi semua WA diawasi, semua apa namanya itu, Facebook semua macam-macam itu. Aku nggak ngerti semuanya. Aku cuma punya WA aja. Ya, jadi demi Al-Quran yang mempunyai peringatan. Jadi Al-Quran itu ada peringatan Pak di dalamnya. Makanya kita perlu mempelajari Al-Quran. Nah, dalam tafsir, ya saudara bisa lihat di sini, hanya tafsir Jalalain saja yang sering mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi bih. Allah a'lamu, dia lebih mengetahui bimuradihi, dengan yang dimaksudkannya, bihi dengannya. Jadi short ini artinya apa? Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Ya, hanya Allah yang tahu makna sebenarnya. Adapun ahli tafsir Ibnu Katsir, seperti dulu waktu kita mempelajari surat Al-Baqarah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ibnu Katsir setiap kali menjumpai surat-surat dalam Al-Quran yang diawali dengan potongan huruf-huruf hijaiyah ini, dengan potongan abjad Arab ini, selalu beliau mengatakan begini, setelah beliau menerangkan surat Al-Baqarah ayat 1 itu, Alif Lam Mim, lalu kalau ada ketemu lagi huruf di belakangnya yang potongan-potongan begitu, Alif Lam Ra misalnya, itu beliau mengatakannya begini, amal kalamu, adapun pembicaraan alal hurufil muqatta'ati, pembicaraan terhadap huruf-huruf yang terputus, huruf-huruf yang putus-putus, seperti huruf shad, alif, lam, mim, alif, lam, ra, dan sebagainya. Faqad taqaddama, kata Ibnu Katsir, maka sungguh telah lewat, telah berlalu. Fi awali suratil Baqarati, di awal surat Al-Baqarah. Kalau kamu kepengen tahu maknanya shad dan sebagainya, kamu baca tulisanku di depan sana. Bima aghna an i'adatihi hahuna. Ya, bima aghna, karena itu tidak perlu an i'adatihi, mengulanginya hahuna di sini.
Jadi saya tidak akan menjelaskan maksud shot ini apa lagi. Sudah nanti kamu baca sana. Alif lam mim itu apa? Keteranganku bagaimana? Nah, gitu. Lalu ada ahli tafsir yang lain mengatakan shot itu bukan sekedar huruf potongan huruf hijaiyah. Tapi wakilah dikatakan oleh sebagian ahli tafsir shot itu ismu surah, itu nama surat. Jadi shot di sini adalah nama surat. Surat ini namanya surat Shot gitu. Lalu ditambah lagi keterangannya oleh para ahli tafsir yang lain. Shot dalam ayat ini itu artinya miftahu ismis somad. Miftahu adalah sebagai kunci dari ismi nama as-somad. Nah, jadi shot itu kata para ulama sebagian ahli tafsir yang mencoba menerangkan. Tapi ini pendapatnya dia. Dari ayat Quran tidak ada keterangannya, dari hadis nggak ada. Adanya karena dia ahli bahasa, dia ahli sastra Arab, dia ahli macam-macam begitu. Sehingga dia bisa menerangkan bahwa shot ini itu adalah singkatan dari as-somad gitu. Nama Allah itu ada nama Allah itu as-somad. Ya. Qul huwallahu ahad. Kul katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, huwallahu, dia Tuhanku itu adalah Allah, ahadun, yang hanya satu, Allahus samad, Allah itulah as-samad. As-samad artinya tempat bergantung segala sesuatu, tempat tujuan segala sesuatu, tempat bersandar segala sesuatu. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini semuanya itu tergantung kepada Allah. Hidup matinya manusia tergantung kepada Allah, hidup matinya tumbuh-tumbuhan tergantung kepada Allah, hidup matinya binatang tergantung kepada Allah. Nah, apa yang akan terjadi pada malaikat, pada setan, pada manusia, pada makhluk Allah, semuanya tergantung kepada Allah. Alam semesta ini tergantung kepada Allah. Kita menginginkan hari ini cuaca cerah, Allah mengendakinya hujan, ya hujan, gak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Ya, itu as-samad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Allahus samad. Lalu sifat Allah berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu lam yalid, ya, dia itu lam yalid, tidak melahirkan. Nah, ini loh Pak. Allah itu lam yalid, dia tidak melahirkan. Nih. Ya, katakanlah Muhammad huwallahu ahad, Allah itu satu. Allahus samad. Allahus samad artinya Allah itu huwa wa huwallazi, dialah yang yaksudul ibadu fil hajati. Yaksuduhu, menuju kepadanya. Al-ibad, semua hamba-hamba Allah ini fil hajati, dalam hajat-hajatnya. Jadi kita punya hajat, punya keperluan. Hajat kita tadi ada di tangan Allah. Kau kepingin apa? Kepingin uang? Nggak bisa. Aku hari ini nggak mau ngasih kamu uang. Besok baru aku kasih. Kenapa? Karena hari ini kamu berbuat dosa. Perbuatan dosa itu bisa menghalangi datangnya rezeki, Pak. Makanya kita jangan berbuat dosa. Rezeki itu setiap hari turun sebetulnya, sampai waktunya. Sudah diantar oleh malaikat Mikail. Begitu dia mau antar, Allah, Mikail stop, hambaku sedang berbuat dosa, tunda besok pagi aja. Jadi turun rezekinya. Jadi hajat segala seluruh hamba Allah ini itu tertuju kepada Allah, menuju kepadanya. Wa yatawajjahuna ilaihi biddu'a, wa yatawajjahu, dan makna as-samad juga adalah yatawajjahuna ilaihi, menuju kepada dia, biddu'a, dengan segala doa-doa manusia. Manusia kalau berdoa, ya yang dipanggil itu Allah. Mungkin dia berdoanya ya Tuhan Yesus misalnya begitu. Padahal yang dia maksud sebenarnya itu Allah itu. Sebetulnya loh ya. Tapi keyakinan orang Kristen kan begitu. Dia punya Tuhan, kalau manggil Tuhannya Yesus gitu ya Pak ya. Ini di sini ada mantan Nasrani. Atau ya Bapa kami. Nah, ya Bapa kami yang ada di surga. Nah, ya.
Yaitu yang dipanggil oleh manusia tadi kadang-kadang berdoa, ya Tuhan kami, ya Tuhan. Itu yang dipanggil itu ya Allah sebenarnya itu. Jadi segala doa tertuju kepada Allah. Warroja dan harapan juga begitu. Segala harapan fima ahammahum pada apa yang penting paling penting untuk mereka. Wa ahammahum wa ahammahum. Harapan yang mereka harapkan sekali dan harapan yang mereka takuti kalau itu sampai terjadi, itu semuanya tertuju kepada Allah. Itulah As-Somad. Lalu sifat Allah berikutnya, lam yalid. Allah itu lam yalid, tidak beranak, tidak melahirkan. Walam dan tidak yulad. Ini asli loh Pak, ini asli sukun ini. Tulisannya ya aslinya begini. Sebetulnya ini asalnya tulisannya yalidu. Asalnya fi'il mudhari. Dari kata walada yalidu. Walada beranak, telah beranak. Yalidu sedang beranak atau akan beranak. Lah kalau yalid ini karena ada lam, ada huruf lam nafi ya, lam yang meniadakan, maka fi'il mudhari yang asalnya yalidu berubah menjadi yalid. Ini namanya fi'il mudhari yang majzum. Nah ini huruf jazm. Huruf yang menjazmkan. Nanti kalau kita pelajari sampai di fi'il kita ketemu dengan kaidah seperti ini. Jadi kalau ada lam, huruf lam diiringi dengan fi'il mudhari, dia selalu majzum. Huruf terakhirnya tuh dijazm tuh disukun. Nah, walam dan tidak pula yulad. Dia dilahirkan. Jadi Allah itu sifatnya dia tidak pernah melahirkan. Allah itu tidak bisa melahirkan. Sifat melahirkan bagi Allah itu tidak ada. Walam yulad dan Allah juga tidak ada sifat dilahirkan. Kalau kita manusia semua ada yang melahirkan kita dan kita semua adalah orang-orang manusia-manusia yang pernah dilahirkan. Waktu kita lahir dulu. Itu Allah. Walam yakullahu. Walam dan tidak ada. Nah, ini juga gini nih Pak. Ini asalnya nih yakunu. Tapi karena ada lam menjadi yakun. Oh, ini sedikit-sedikit belajar bahasa Arab, belajar nahwu. Walam yakun dan dia tidak ada. Walam yakun dan tidak ada lahu bagi dia. Tidak ada bagi Allah kufuan yang sekufu, yang sebanding, yang setara. Ahadun satu pun. Tidak ada satu pun di dunia ini yang seperti Allah itu tidak ada. Jadi kalau kamu bilang, ini loh Allah nih kayak begini nih. Tunjuk ke suatu gambar apa, suatu apa. Ini Allah ini Tuhan manusia nih. Wah itu namanya Allah seperti itu. Padahal Allah dalam Al-Quran mengatakan laisa kamislihi syai'un. Muhammad sampaikan kepada manusia semuanya. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Laisa tidak ada kamislihi yang seperti dia, syai'un sesuatu apapun. Ini keyakinan inti orang Islam itu di sini, Pak. Orang Islam itu keyakinannya yang utama ya ini, di surat Al-Ikhlas ini. Makanya surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas, padahal tidak ada kata Al-Ikhlas di dalamnya, enggak ada. Ya kan nih, siapa yang membaca surat ini dan meyakininya, berarti dia benar-benar ikhlas. Nah, kembali ke ayat tadi yang sedang kita pelajari ya. Shad wal Qur'ani dzidzikr, demi Al-Qur'an yang mempunyai peringatan. Ya, di samping shad adalah nama surat, dia juga kata kunci dari As-Somad. Ya, nama Allah As-Somad. Yang artinya bisa juga wasadiqul wa'di. Shad itu sadiqul wa'di. Allah itulah. Shad itu ya Allah itu. Ada ahli tafsir yang mencoba menerangkan shad itu maksudnya ya Allah menceritakan tentang dirinya dalam susunan huruf saja, isyarat saja. Shad yaitu As-Somad. Bukan hanya As-Somad, dia juga shadiqul wa'di,
selalu benar janjinya. Jadi Allah kalau berjanji itu selalu benar. Makanya kalau saudara baca Al-Quran, kita melewati ayat-ayat yang berisi janji Allah. Ayat Al-Quran yang berisi janji Allah, kita berdoa, berhenti dulu berdoa. Nah, misalnya janji Allah di sini, ini. Ya, biar nggak ngantuk, ku bawa ke sini lagi sampean. Nah, nih di surat An-Nisa, di ayat 13 atau 14. Nah, 13 ya. Nih, setelah Allah berbicara mulai dari ini ayat 13 surat An-Nisa, surat yang keempat. Di ayat-ayat sebelumnya, ayat 12, 11 dan seterusnya, mulai dari ayat 7 kalau nggak salah, itu Allah berbicara tentang bagaimana cara membagi harta warisan. Harta warisan itu caranya membagi itu kita sudah dikasih tahu. Caranya bagi gini, harus kamu ikuti itu. Tidak boleh kamu bawa ke pengadilan negeri, nggak boleh. Kalau kamu sebagai muslim. Nah, kalau kamu sudah mengaku sebagai muslim, kau punya orang tua meninggal dunia, wafat, dia meninggalkan perusahaan, meninggalkan macam-macam gitu, dibagi kemana membaginya? Nah, kalau orang-orang lain itu kan ke pengadilan negeri. Ya. Kalau kita tidak boleh, kita pakai Al-Quran membaginya. Lalu Allah berfirman setelah menceritakan tentang harta warisan, Allah bilang begini, tilka hududullah, itu semua tadi pada ayat-ayat sebelumnya tentang pembagian harta warisan adalah hududullah, batas-batas Allah yang tidak boleh kamu langgar. Lalu Allah berjanji di sini, wa may yuti'illaha, waman dan barang siapa yuti'illaha, dia selalu mentaati Allah. Ingat, Allah pakai fi'il mudhari. Waman dan barang siapa yuti'i, dia sekarang sedang mentaati dan besok dan seterusnya akan tetap mentaati Allah. Wa may yuti'illah, dan barang siapa mentaati Allah, selalu mentaati Allah, wa rasulahu, dan mentaati rasulnya, yudkhilhu, dia Allah itu sendiri yang akan memasukkannya. Ini hu di sini nih. Ini adalah si man nih tadi. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, surga itu di sana mengalir sungai-sungai di bawah tempat-tempat tinggal yang ada di surga. Mereka kekal di dalam surga. Wadzalikal fauzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Lewat ayat seperti ini kita berdoa, ya Allah, Allahumma adkhilnil jannatak, Allahumma adkhilnil jannatak. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu ya Allah. Boleh kita berhenti begitu. Ini janji Allah kok. Allah kalau berjanji ini begini nih, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dia masukkan ke dalam surga. Ini betul ini, janji Allah. Sebaliknya di ayat berikutnya ancaman ini. Waman dan barang siapa ya'sillaha, dia mendurhakai. Mendurhakai itu membantah, ngeyel. Apalagi melawan, membantah kepada Allah wa rasulahu, dan membantah Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan menerjang batas-batas Allah dalam soal warisan atau yang lainnya. Yudkhilhu, Allah sendirilah dia yang akan memasukkan si orang itu tadi naron, ke dalam neraka. Khalidan, dia kekal fiha, di neraka. Walahu, dan untuk dia di neraka sana azabum muhinun, ada azab yang menghinakan. Nah, ini tadi tafsir tadi ini ya. Makna sod yang lain para ahli tafsir. Sod itu singkat dari sodaqallah. Sod itu artinya sodaqallah, Allah benar itu.
Wa ruwiya an Ibnu Abbasin, dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata-kata shad menurut Ibnu Abbas itu artinya shadaqa Muhammadun, benar itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad itu benar, ajaran Muhammad itu benar. Ajaran yang benar itu ya ajarannya Muhammad itu, yang dia terima dari Allah. Setelah Allah bersumpah, shad wal Qur'ani dzidzikr, demi Al-Quran yang mempunyai peringatan. Terjemah dari adzikri itu asalnya peringatan. Tapi dalam tafsir penjelasannya ada tambahan. Adzikri di sini ya memang secara bahasa artinya peringatan. Tapi maknanya juga bisa adzikri di sini maksudnya al-bayan. Jadi wal Qur'ani dzil bayan, demi Al-Quran yang mempunyai penjelasan. Al-Quran kan berisi penjelasan. Penjelasan tentang apa saja sudah. Saudara mau tanya tentang apa? Tentang siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, kapan ini hari kiamat akan terjadi. Ya. Ada jawabannya di dalam Al-Quran. Kalau orang begini nanti bagaimana? Kalau orang begini nanti bagaimana? Orang yang begini bagaimana? Ada. Kalau mau bertanya tentang apa saja kepada Al-Quran silahkan. Nanti Al-Quran akan menjawab. Itu di situ, Pak. Makanya ahli-ahli tafsir ada yang mengartikannya al-bayan. Ini termasuk diantaranya adalah Imam Al-Jalalain. Arti yang ketiga, al-dzikr itu asyaraf, kemuliaan. Wal Qur'ani dzidzikr, demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan. Nah ini ya, Al-Jalalain juga begitu. Lalu Al-Baghawi juga mengartikan wal Qur'ani dzidzikr, artinya zil bayan atau dzis syaraf, yang mempunyai kemuliaan. Mereka para ulama ahli tafsir ngomong atau menjelaskan seperti ini bukan dari pendapat mereka. Tapi mereka melihat ada ayat lain yang bunyinya begini. Daliluhu, dalil dari pendapat-pendapat di atas adalah qauluhu, firman Allah Ta'ala, firman Allah sendiri di dalam surat, contohnya misalnya surat Az-Zukhruf. Ini sudah pernah kita pelajari, surat yang ke-43 ayat 44. Bunyi ayatnya, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Ya, ini surat Az-Zukhruf, kita lihat surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ya, sudah pernah kita pelajari dulu ini Pak. Surat yang ke-43 ayat berapa tadi yang ditunjuk? Ayat 44 ya, ayat 44. Ini kita lihat ayat 44. Sebelumnya ini fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Ini nomor suratnya nomor 43, nomor ayatnya juga 43. Ini nomor cantik ini. Surat 43 ayat 43. Bunyinya juga cantik ayatnya. Masya Allah. Fastamsik, maka berpegang teguhlah kamu, hai manusia, billadzi, kepada yang uhiya ilaika, telah diwahyukan kepadamu. Dulu yang diajak bicara oleh Allah kan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, manusia yang namanya Muhammad bin Abdillah, fastamsik, berpegang teguhlah kamu ya Muhammad, billadzi uhiya ilaika, dengan apa? Dengan yang diwahyukan kepadamu. Innaka, sesungguhnya kamu, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ala siratim mustaqim, engkau itu di atas jalan yang lurus. Jadi pernyataan dari Allah bahwa Nabi Muhammad itu berada di atas jalan yang lurus. Makanya kalau saudara hidup di dunia ini tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, saudara pasti akan tersesat, sudah salah jalan. Kita mengaji Al-Quran karena disuruh oleh Allah dan disuruh juga oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad sudah mengajari bagaimana caranya membaca Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW sudah menerangkan kepada kita apa maksud tiap-tiap ayat Al-Quran itu.
Lalu beliau pun sudah melaksanakan. Kalau ada perintah di sana, beliau sudah menjalaninya. Kalau ada larangan, beliau sudah meninggalkan. Kalau ada aturan, beliau sudah melaksanakannya. Nah kita Pak, astagfirullah, banyak aturan Allah yang belum kita laksanakan. Membagi warisan contohnya itu tadi. Keluarga enggak setuju, saya enggak setuju. Dibagi dengan cara Islam enggak setuju. Ada apa? Ngapa anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat setengah bagian kok, dapat 1 bagian kok. Masa anak perempuan sama-sama anak yang perempuan separuhnya laki-laki. Enggak mau, bawa kemana? Ke pengadilan negeri. Ada ya begitu Pak? Ada enggak? Oh, banyak. Ya, itu namanya orang yang yata'adda hududahu, menerjang batas-batas Allah. Nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah, nanti dia akan masuk neraka gara-gara itu Pak. Jangan main-main soal warisan nih ya. Ayatnya keras ancangannya. Nah, ini setelah Allah berfirman, berpegang teguhlah kamu Muhammad dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Wa innahu dan sesungguhnya dia. Apa maksudnya sesungguhnya dia? Ini penjelasannya. Wa inna hadzal Qur'anal azima, dan sesungguhnya Al-Qur'an yang agung ini. Wa innahu dan sesungguhnya dia Al-Qur'an la dzikrul laka, sungguh dia adalah kemuliaan untukmu, wali qaumika dan untuk kaummu, wasaufatus alun dan kelak kalian semua akan ditanya. Ini penjelasannya. Wa inna hadzal Qur'anal azima, dan sesungguhnya Al-Qur'an yang agung inilah syarafun azimun, sungguh kemuliaan yang agung laka bagimu Muhammad, wali qaumika dan untuk kaummu, sukumu, bangsamu yang mau beriman kepada Al-Qur'an seperti kamu akan mendapat kemuliaan sama seperti kamu. Al-Qur'an ini mengandung kemuliaan. Tuh, ini dalilnya kenapa? Wal Qur'ani dzidzikr, demi Al-Qur'an yang mempunyai adzikr, artinya peringatan bisa, kemuliaan bisa, asyaraf kemuliaan. Ya, ini dalilnya ini. Li'annahu, kenapa Al-Qur'an itu merupakan kemuliaan untuk Nabi? Karena Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran itu adalah Al-Quran yang mulia. Dia berasal dari Allahu Al-Karim, Allah yang maha mulia. Lalu diutus malah malaikat untuk menyampaikan wahyu Allah yang namanya Al-Quran. Dipilih oleh Allah malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat, namanya malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk meneruskan firman Allah atau wahyu Allah yang bernama Al-Quran ini kepada manusia pilihan Allah. Dan manusia tadi adalah manusia yang mulia. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini loh. Makanya Nabi Muhammad SAW itu orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Demikian juga kaumnya Nabi Muhammad atau siapa saja lah yang bukan kaumnya Nabi Muhammad, yang bukan orang Arab. Kalau dia beriman seperti Nabi Muhammad SAW, beramal seperti Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Al-Quran seperti Nabi Muhammad SAW, mereka akan dimuliakan oleh Allah. Li'annahu, karena Al-Quran itu nazala bilughotihim. Kenapa Allah bilang Al-Quran itu memuliakan Nabi dan kaumnya? Li'annahu, karena Al-Quran itu nazala, telah turun bilughotihim dengan bahasa mereka. Ala, kepada rojulin minhum, seseorang di antara mereka. Al-Quran turunnya pakai bahasa Arab. Kamu mau anti bahasa Arab, mau anti Arab, ya nggak bisa masuk surga kamu. Mau anti Arab. Al-Quran itu firman Allah yang terakhir, kitab suci yang paling terakhir, berbahasa Arab. Sebelumnya turun kitab Injil berbahasa Ibrani. Ya, nah, Al-Quran berbahasa Arab. Jadi kalau orang benci kepada Arab, ya dia nggak akan bisa senang kepada Al-Quran. Ya, sudah. Fayam bagi ayakunu ahroson nasi alal akhdibih. Fayam bagi maka pantaslah, maka sepatutnya lah ayakunu bahwa mereka, Nabi dan orang-orang Arab, menjadi ahroson nas, manusia yang paling rakus, alal akhdibihi,
untuk mengambil Al-Qur'an wal amali bi ahkamih, dan beramal dengan hukum-hukumnya. Itu. Wa saufatus alun, dan akan ditanya kalian semua wahai manusia anil qiyami, tentang penegakan bihaqqi hadzal Qur'an, dengan haknya Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini punya hak. Sebagaimana setiap makhluk ini punya hak. Setiap manusia punya hak. Di samping kewajiban. Allah juga punya hak. Dan Allah juga punya kewajiban. Haknya Allah apa? Haknya Allah itu disembah dan diibadahi dan ditaati, ditunduki. Kewajiban Allah apa? Dia akan memasukkan surga siapapun. Gak peduli orang Arab atau bukan orang Arab, orang Cina, orang Inggris, orang Eropa. Kalau dia beriman kepada Allah, Allah sesuai dengan janji Allah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Itu kewajiban Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surga. Itu haknya manusia adalah apa? Kewajiban manusia itu adalah menyembah kepada Allah. Haknya manusia akan diberi oleh Allah. Kamu wajibnya hidup ini menyembah kepada Allah. Nanti hak kamu akan diberi semua oleh Allah. Kalau hak kamu ditahan oleh orang, harusnya dapat duit tapi rekeningnya diblokir. Nah, misalnya, nanti Allah akan kasih kamu, bisa. Tuh, ya. Jadi seharusnya orang Arab itu dialah yang lebih pantas untuk segera mengambil Al-Qur'an, beramal dengan hukum-hukumnya, karena kalian semua akan ditanya di akhirat sana tentang apakah kalian sudah menegakkan hak Al-Qur'an ini. Wa anil amal, dan kalian akan ditanya tentang beramal bima jaa, dengan apa yang Al-Qur'an ini telah datang bihi dengannya, min syariatin, yang berupa syariat, wa ahkamin, dan hukum-hukum. Jadi kita akan ditanya nanti Pak di akhirat. Pertanyaan Allah diantaranya, ma kitabuka, apa kitab sucimu? Oh, kalau kamu jawab bukan Al-Quran, digebuk oleh malaikat kamu. Kalau kamu jawabannya kitabi omnibus law misalnya gitu, digebuk sama malaikat kamu. Karena dia tahu itu misalnya. Yang kan nanti kita mati gitu dikubur, nanti akan ditanya oleh malaikat dia dalam kubur itu. Sebelum kita ditunjukkan ke tempat peristirahatan kita selama-lamanya. Ditanya dulu. Begitu orang-orang di kuburan sudah pergi, nggak ada satupun, dibangunkan kita ditanya. Salah satu pertanyaannya yang dalam hadis Imam Ahmad tuh yang terkenal kan, man robbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma kitabuka. Kan gitu. Walaupun yang sahih dalam Sahih Bukhari, ma ilmuka an hadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Ditunjukkan gambar Nabi Muhammad SAW. Wah, maka kita nggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana kita tahu kalau itu Nabi Muhammad? Oh, kalau kamu beramal dengan ajaran Nabi, kamu otomatis nanti kamu akan tahu bahwa dia adalah Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak bisa seperti siapa-siapa. Dia tidak bisa menjelma seperti siapa. Setan tidak bisa menjelma seperti Nabi Muhammad. Setan bisa menjelma seperti apapun. Setan itu bisa berubah menjadi ular, menjadi mata, menjadi harimau, jadi apa saja bisa, termasuk jadi kita, jadi sampean tuh, setan tuh bisa berubah wujud jadi sampean itu loh, seperti sampean, tapi dia berubah wujud seperti Nabi nggak bisa, ya. Nah itu, jadi itu ayat yang pertama penjelasannya dari beberapa kitab tafsir ya. Nah baru yang lain mengatakan wa huwa qasam, dan kalimat ayat saat ini adalah sumpah. Wahtalafu, dan para ahli tafsir berselisih fi jawabil qasmi, tentang apa jawab sumpah dari ayat 1. Kalau ayat 1 adalah sumpah, jawabannya apa? Jawab qasamnya apa? Kila dikatakan jawabuhu, jawab qasamnya adalah aqsamallahu ta'ala bil Qur'an, bahwa Allah Ta'ala telah bersumpah dengan Al-Qur'an. Apa isinya sumpahnya Allah? Anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad qad shadaqa, sungguh dia telah benar. Dan ada yang lain lagi jawab sumpahnya, kita lanjutkan besok hari Jumat insya Allah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.